Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita memikirkan hidup yang berbuah, dan kali ini kita akan membicarakan supaya jangan sampai kita membuat hutang di dalam diri karena tidak berbuat apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup berbuah. Roma pasal 13 ayat 8, demikian firman Tuhan sampai selesai. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, kitab Roma pasal 13, 8-10 mengingatkan kepada kita satu bagian yang sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Bukankah pohon dikenal dari buahnya? Bukankah Tuhan mengendaki orang Kristen itu berbuah? Dan buah itu harus tetap tidak mengenal musim. Dan bukankah Alkitab sudah memperingatkan jangan sampai tidak berbuah? Karena pohon yang tidak berbuah akan ditebang, ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan semuanya akan dibakar dalam api. Nah, Paulus dalam kitab Roma mengingatkan kepada kita dengan satu cara sudut pandang yang sangat menarik. Dia mengatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Sekilas kemudian muncul di dalam benak kita seperti banyak diduga orang. Jangan hutang artinya jangan minjem sama orang lain. Jangan hutang artinya jangan kredit sama orang lain. Padahal mengenai hutang, piutang itu diatur oleh Alkitab bahkan dalam Perjanjian Lama. Sehingga banyak orang bilang, anak Tuhan jangan kredit rumah, jangan kredit mobil, begitu ya. Padahal kemudian pendeta yang ngomong, menerima uang persembahan yang notabene hasil kreditan. Ironis juga ya. Dihidupi oleh umat yang punya banyak kredit. Nah, ini jangan menjadi sebuah pembodohan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita mesti cerdas untuk memikirkan baik-baik. Apa yang dimaksud jangan kamu berhutang? Kalau kamu berhutang, jangan sampai tidak bayar, betul. Tapi kalau jangan kamu berhutang, apa maksudnya? Apapun kepada siapapun juga. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah di sini tidak menjadi satu kalimat titik sehingga Anda jangan buru-buru membuat kesimpulan. Karena janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, koma. Lalu ada penjelasan, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Apa hubungannya hutang dengan kasih? Kan tidak ada korelasinya. Hutang bicara angka, hutang bicara uang. Loh kok kasih? Kasih itu kan bicara perbuatan. Apa korelasinya? Pasti kita tidak menemukan. Kenapa? Karena memang bukan itu konteksnya. Ini bukan bicara konteks hutang, pinjam meminjam uang. Tetapi bicara janganlah kamu berhutang dikaitkan tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Untuk mau mengingatkan sebetulnya kepada tiap orang percaya. Jangan sampai kamu berhutang artinya. Kalau kamu punya kesempatan untuk berbuat kasih, tetapi kamu tidak berbuat, kamu berhutang. Kok bisa? Jangan lupa. Tuhan sudah menebus seluruh dosa kita. Tuhan sudah menyatakan cinta kasihnya kepada kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memelihara kita. Maka Tuhan sudah berbuat segala sesuatu yang baik buat kita. Bagaimana mungkin kita menunda perbuatan baik bagi orang lain? Bagaimana mungkin kita tidak berbuat baik bagi orang lain? Itu sama saja kita membuat sebuah hutang dalam hidup kita. Kemarin kita punya hutang yang tidak terbayar, hutang dosa. Tuhan ampuni. Kok sekarang mau lagi hutang perbuatan? Kelewatan. Bukankah itu menjadi mirip dengan cerita bagaimana diumpamakan kerajaan sorga seperti satu orang yang punya hutang. Kita ambil main angka rupiah saja begitu ya. 100 juta. Lalu dia tidak bisa bayar. Dia diambil istrinya, anaknya jadikan budak juga tidak bisa. Dengan ukurannya tentunya. Lalu akhirnya orang ini dibebaskan karena kasih karunia. Lalu dia pergi ke temannya. Cuman punya utang 100 rupiah. Utangnya 100 juta dihapus. Utang pada temannya pada dia 100 rupiah. Dia uber-uber. Tidak dibayar. Dia pukul temannya. Dia aniaya temannya. Maka si raja yang sudah membebaskan dia dari utang 100 juta. Tentu saja marah. Kelewatan. 100 juta utangmu kau hapuskan. 100 rupiah utang temanmu. Kau pukul dan kau aniaya dia. Sehingga ia menjadi murka dan menjebloskan orang ini ke dalam penjara. Utangnya baru saja dihapuskan. Tapi dia kemudian membuat hutang yang lebih menakutkan lagi. Nah, di dalam gambaran seperti itu. Itulah yang sedang digambarkan, janganlah kamu berhutang.
Tuhan sudah mengampuni utang dosa kita. Jangan sampai kita berhenti berbuat baik. Jangan kita sampai lalai berbuat baik. Sehingga janganlah kamu berutang adalah kalau kamu punya kesempatan untuk kamu berbuat baik. Kamu punya kesempatan untuk menyatakan cinta kasih. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu berutang kepada Tuhan, sumber kasih itu. Oleh karena itu dikatakan Alkitab, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena apa? Karena barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Artinya apa? Ia tidak membuat hutang baru dalam hidupnya. Karena dia sudah melakukan tuntutan hukum Taurat untuk mengasihi sesamanya manusia seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Anda pasti tidak pernah terlambat untuk menolong diri sendiri, bukan? Anda dan saya bukan saja tidak terlambat menolong diri, tapi dengan jeli mengantisipasi masa depan, masa keemasan, masa yang baik bagi diri kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan Alkitab menjadi peringatan sangat serius buat kita. Bagaimana mengingatkan kita untuk kita berhati-hati di dalam hidup kita. Bagaimana mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh betul-betul tidak membuat satu hutang baru dalam hidup kita. Dengan menunda berbuat cinta kasih terhadap sesama kita. Kita tidak membuat hutang baru dalam hidup kita. Dengan mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan yang diperlakukan kepada kita. Awas, jangan sampai engkau terjebak di sana. Nah, oleh karena itu, prinsip pertama yang membuat kita berutang adalah kita punya kesempatan berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik, kita jadi punya utang. Jadi artinya gini, ada orang ini butuh bantuan kita dan kita sudah cek orang ini lempeng bener lah begitu ya, bukan penipu. Tetapi kemudian ya kita punya hitung-hitungan lain, lalu walaupun kita punya kesempatan untuk nolong dia, tapi toh kita mau membeli kesenangan ini, kesenangan itu yang perlu biaya, akibatnya kita tidak memakai uang kita untuk menolong rekan kita, tetapi sebaliknya akhirnya kita hanya apa yang kita lakukan? Kita memakai uang kita untuk kita dan tidak menolong dia. Sehingga akhirnya ia tidak tertolong. Kita sudah melepaskan kesempatan untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi salah di dalam hidup kita. Itu loh. Oleh karena itulah, jangan sampai kita lagi membuat hutang baru dalam hidup kita. Sehingga akhirnya hidup kita hanya menumpuk apa yang tidak perlu. Ironis. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana kita jangan sampai menumpuk hutang? Karena itu jangan sampai melewatkan kesempatan ketika kita bisa berbuat baik, ketika kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Yang kedua, jangan juga kamu berhutang, artinya begini. Bukan orang datang padamu dan butuh pertolongan lalu kau abaikan, tapi kau punya potensi pada dirimu. Kamu punya uang, atau kamu punya posisi, punya nama, punya opportunity. Jadi kamu pada posisimu bisa menolong orang lain. Bisa melakukan sesuatu untuk membuat orang itu berubah. Dan mengalami sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, entah apapun bentuknya. Anda mungkin dokter bisa menolong orang yang sakit. Anda mungkin guru bisa menolong orang yang bodoh. Anda mungkin kaya bisa menolong orang yang miskin. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini, maka perlu bagi kita untuk menyatakan cinta kasih yang seutuhnya. Untuk bagaimana kita menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Maka apa yang perlu kita lakukan saudaraku adalah menarik. Bagaimana kita menghitung apa yang kita punya. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Itu sebab dikatakan berbahagialah sebetulnya kita. Kalau kita belajar dan akhirnya mengerti arti kata cukup. Karena orang yang mengerti arti kata cukup, ia akan banyak berbagi dalam hidupnya. Tapi siapa yang tidak mengerti arti kata cukup, ia hanya mengumpulkan bagi dirinya. Orang yang mengerti arti kata cukup, ia akan berbagi bagi sesamanya. Tetapi yang tidak mengerti arti kata cukup, ia hanya mengumpulkan untuk dirinya. Maka ia akan membuat hutang baru dalam hidupnya. Dari mana uangmu? Apa yang bisa kau kumpulkan? Siapa sumbernya? Bukankah Tuhan? Dan Tuhan itu sudah memerintahkan supaya kita mengasihi sesama kita manusia. Sama seperti kita mengasihi diri kita. Kalau untuk diri kita, kita menumpuk sesuatu. Maka untuk sesama kita mesti berani juga berbagi sesuatu. Karena kita harus mengasihi sesama kita. Sama seperti kita mengasihi diri kita. Bukankah itu tuntutan Tuhan? Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai engkau berutang. Nah, ini kita mesti pikir loh. Jangan-jangan dari hari ke hari kita pergi ke gereja ikut Tuhan begitu ya. Yang terjadi justru kita menumpuk hutang.
Tiap kali saya pikir orang selalu bicaranya ikut Tuhan itu ya mau senang, mau kaya kan begitu. Lalu dengan dalih itulah inilah bukti Tuhan memberkati saya. No, bukti Tuhan memberkatimu adalah hidupmu penuh berkat bagi orang lain. Dan akhirnya semua orang, banyak orang tahu engkau memberkati hidup mereka. Dengan apa yang ada padamu. Tapi dengan menumpuk sesuatu sehingga membuat kita kaya raya. Bukankah sebetulnya kita adalah orang yang miskin karena tidak berani berbagi. Lalu dengan dalih berkat Tuhan kita tumpuk semua untuk diri. Wow, kita buat hutang baru loh di hadapan Tuhan. Saya selalu suka mengatakan kaya bukan dosa, miskin bukan aib. Tapi sikap terhadap kekayaan itu loh yang jadi masalah. Sikap terhadap kemiskinan itu loh yang jadi masalah. Lebih-lebih lagi bagaimana perlakuan kita. Dan memperlakukan kekayaan kita. Ataupun kemiskinan kita. Itu menjadi penting. Kalau kaya lalu kamu rasa tenang. Kalau kaya lalu kamu rasa kamu sudah maha kuasa. Wow, kamu dosa. Dan itu membuat menjadi sombong besar kepala. Kamu bikin hutang baru yang bahaya. Tapi sebaliknya kalau kamu miskin, lalu kamu merasa minder dan terhina, akhirnya kamu mencuri dan membuat keributan dan kerusuhan. Kamu menghina dirimu semakin rendah. Tetapi ketika kau jalani dalam kejujuran, kemiskinanmu, dalam kerendahan hati, kekayaanmu, engkau orang yang luar biasa. Jadi, kaya tidak salah. Itu bukan dosa, tapi miskin juga bukan aib. Bagaimana kita hidup dan dihidupi olehnya. Dan sadar itu menjadi alat bagi kita untuk menolong sesama kita. Alangkah indahnya kalau hidup seperti ini. Sehingga tiap orang percaya yang merasa betul-betul diberkati Tuhan. Tidak membuat hutang baru terhadap Tuhannya. Tetapi justru merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga dia tahu bagaimana menyalurkan. Wow, alangkah indahnya dunia ini. Bukankah akan muncul seluruh keseimbangan? Karena apapun yang dikatakan dalam hukum Taurat tentang hubungan sesama manusia. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan juga semua itu sudah tersimpul di dalam satu kata. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Alangkah amat sangat luar biasa indahnya saudara-saudaraku. Karena itu jangan pernah berhutang dengan lupa berbuah. Tetapi mari berbuah terus menerus dalam kehidupan. Supaya kita tidak membuat hutang baru yang menjengkelkan. Hutang baru yang justru menunjukkan ketidakpekaan kita terhadap kasih karunia Tuhan, terhadap berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya, kasih tidak membuat engkau menahan untuk berbuat baik terhadap sesama. Kecuali orang yang tidak mengerti dan tidak menghargai kebenaran. Alkitab pun berhati-hati untuk mengatakan, jangan memberi mutiara pada babi, sehingga kasih tidak murahan. Kasih itu elegan, itu selalu saya ingatkan. Tetapi jangan dengan alasan elegan, lalu engkau menahan dan tidak pernah berbuat, itu berbahaya. Alangkah indah hidupnya. Apa hidup ini kalau betul-betul istilah yang kita bilang mengalir, harus dalam pengertian dapat dan berikan. Bukan mengalir itu jalan begitu saja tanpa planning, itu juga bahaya. Karena hidup kita harus punya planning, bukan? Hidup kita harus punya hitung-hitungan. Tapi semua planningnya maupun hitung-hitungannya harus berdasarkan kebenaran Allah. Sehingga pada waktu kita berbuat pun berdasarkan tuntutan dari roh Allah, kehendak Allah. Itu yang kita lakukan. Sehingga betul-betul kita memberikan satu kontribusi yang utuh dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Ini perlu. Dan itu harus kita lakukan, saudaraku. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita bertanding dan bertarung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar itu menjadi pergumulan yang terus kita gumuli dan kita aktualisasikan menjadi wujud nyata. Sehingga hidup kita sungguh jadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan di sana. Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Ini perlu untuk diperhatikan. Ini perlu untuk disadari. Sehingga menjadi wujud nyata yang dikerjakan dalam hari-hari kehidupan. Sehingga sungguh sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Camkan itu, pikirkan itu, lakukan itu. Maka puaslah hidupmu. Nah, di sini, di hidup ini. Di sini, di hari-hari kita. Bagaimana seharusnya kita berbuah? Menjadi satu kontribusi yang nyata sebagai wujud dari pertumbuhan iman percaya kita.
Sehingga orang bisa melihat, mengukur. Karena semakin berbuah berarti semakin banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan semakin banyak yang kita lakukan dalam hidup kita, semakin banyak orang yang merasakan arti kehadiran kita. Dan semakin banyak orang merasakan arti kehadiran kita, semakin banyak kita menciptakan perubahan di sekitar kita. Lewat apa? Tiap kesempatan yang ada. Yang mana? Yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu, kalau ada kesempatan menolong orang, ingat, itu kemurahan Tuhan. Membuka kesempatan bagi Anda untuk berbuah. Menarik ya? Sehingga kita mesti melihat ini sebagai sebuah kehormatan. Bukannya menahan diri untuk berbuah. Itu akan menjadi sebuah kejahatan. Ya. Jujur saja dalam hidup saya seringkali ketika saya harus membantu seseorang atau memberi kepada seseorang, habis itu saya pun deg-degan juga. Ya, kita tidak punya uang lebih. Tapi toh kita tahu kita butuh harus bantu orang ini. Tetapi kemudian hidup begitu saja. Habis itu nanti Tuhan antar, Tuhan kasih, itu cara Tuhan. Maka makin hari makin saya sadari. Tidak penting untuk bertanya, Tuhan akan kapan kirim berkat pada kita. Tapi kita perlu bertanya, kapan kita harus berbagi apa yang ada pada kita. Jangan tanya, Tuhan mau kasih kau apa. Jangan tanya, Tuhan mau kasih kau kapan. Jangan tanya, Tuhan mau kasih kau berapa banyak. Tapi tanya, apa yang kau punya. Tanya, apa yang bisa kau bagikan dari apa yang kau punya. Tanya, bilakah engkau membagikannya. Yang perlu kita tanya diri kita. Yang perlu kita gugat diri kita, bukan Tuhan kita. Karena itu kalau selalu bertanya, nanti Tuhan mau kasih apa ya supaya saya kerja apa. Saya kira itu bukan iman Kristen. Iman Kristen kita punya apa, lakukan dari apa yang kita punya. Nanti Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Masa Tuhan mesti diajarin? Kan tidak, saudaraku. Apa perlu Tuhan diajari? Mesti begini dan mesti begitu. Nah karena itulah, tidak mungkin dalam hidup kita tidak berbuat kalau cara berpikir kita sudah benar. Kalau cara berpikir kita sudah tepat. Gak mungkin saudara tidak berbuat, apalagi ada kesempatan dan kemudian menundanya. Pasti gak akan. Cobalah pikirkan baik-baik saudaraku. Bukankah sangat amat luar biasa berkat kasih Allah dalam hidup kita? Ia sudah menebus dosa kita, memindahkan kita dari neraka ke surga, dari kebinasaan pada hidup yang kekal. Mau apa lagi? Yang paling hebat, paling besar, paling luar biasa. Yang tidak mungkin bisa kau miliki, sudah kau miliki karena kasih karunia. Masa iya? Saudara mau menahan lagi untuk memberi kepada dia. Saudara mau menahan lagi untuk menyenangkan hati dia. Betapa mengerikannya hidup saudara. Nah mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan berkat-Nya. Hidup kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Alangkah amat sangat luar biasa indahnya. Itulah kerinduan kita saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itulah saudaraku, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, mari kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita belajar untuk terus menghitung diri kita, potensi yang Tuhan sudah beri pada kita. Ingat, jangan buang waktu untuk pusing mempelajari lagi, kira-kira Tuhan mau kasih apa. Karena itu hanyalah satu sifat atau sikap yang sungguh tidak bijak. Cukup kau baca firman maka kau tahu, Ia akan memeliharamu lebih dari yang kau tahu. Karena itu beriman dan percayalah. Yang kau perlu lakukan apa yang Dia mau. Maka Ia akan mencukupkanmu dengan caranya yang luar biasa. Sehingga akhirnya hidupmu limpah dan penuh limpah dan penuh limpah. Justru ketika engkau banyak berbagi dan berbagi dan berbagi dan berbagi dan berbagi bagi sesamamu. Berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah dan engkau tidak lagi membuat hutang dalam hidupmu. Pelit menunda, tidak berbuat, berhitung, terlalu jelimet. Akhirnya membuat saudara tidak melakukan apapun. Itu sangat menyedihkan. Karena itu, lakukan yang Tuhan mau. Maka hidup menjadi menyenangkan. Jalani apa yang Tuhan mau. Maka hidup berkemenangan. Bukankah itu indah, saudaraku? Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memikirkan baik-baik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lagi berhutang apa-apapun kepada siapapun. Tetapi marilah saling mengasihi. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat kita dan berkata, sudah kau hapuskan seluruh hutang-hutangmu, tapi kau buat lagi hutang baru di dalam hidupmu karena tidak berbuah. Kau buat lagi hutang baru dalam hidupmu karena kau menunda sebuah perbuatan baik yang menolongmu untuk berbuah. Karena terlalu banyak dalih pada dirimu sehingga kau akhirnya memilih untuk tidak memberi, memilih untuk tidak berbuah. Sejuta alasan boleh kau ajukan, tapi ingat selalu, hati nuranimu tak pernah bisa kau bohongi.
Karena itu jangan pernah mengeraskan hati, tapi belajarlah untuk peka, namun tetap teliti. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita selalu berbagi. Karena di dalam berbagi ada kemerdekaan yang luar biasa. Ada kepuasan yang tak terbilang. Ada kenikmatan yang menyenangkan. Mengapa saudara tak melakukan? Tinggal di sana, nikmati berkatnya. Berjalan bersama dia, hari-harimu terasa indah. Alangkah luar biasa, itulah hidup. Alangkah luar biasa, itulah nikmat. Alangkah luar biasa, karena itu jangan Anda sampai meninggalkannya. Jangan sampai Anda melupakannya. Hanyalah sebuah kebodohan kalau kita sampai mengabaikan berkat Tuhan di kehidupan. Dan sebuah kegagalan kalau sampai kita tidak bisa menangkap tiap kesempatan untuk bisa berbuat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan buat hutang baru dengan menunda berbuat baik. Semoga Tuhan menolong saudara, menolong saya untuk terus kita berbuah dan berbuah dan berbuah. Tak lagi berhutang dalam hidup kita kepada Tuhan sumber kasih. Karena kita sudah melakukan buah, yaitu hidup saling mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan menuntun, membimbing kami di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami untuk terus berbuah. Dan tak menunda berbuat baik terhadap sesama kami. Tak menunda untuk berbagi sehingga kami tak membuat hutang baru dalam hidup kami. Sesudah hutang dosa, kebinasaan Tuhan hapuskan. Dengan kematian-Mu di kayu salib. Ajar kami proaktif. Seperti Engkau mencari kami orang berdosa dan menyelamatkan. Begitulah kami juga proaktif. Sehingga menolong banyak orang dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu. Hidup kami maksimal untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.